Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-masing batas kota terdapat gapura Kasunanan yang didirikan sejak tahun 1931 sampai 1932 pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana X di Kasunanan, Surakarta. Gapura Kasunanan didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu gerbang masuk ibu kota kerajaan atau kota Surakarta dengan wilayah sekitar. Gapura Kasunanan tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga didirikan di pinggir sungai Bengawan Solo yang pada waktu itu menjadi dermaga dan tempat penyeberangan atau di Mojosilir. Ukuran gapura Kasunanan terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran besar dan kecil. Gapura Kasunanan ukuran besar didirikan di Jalan Besar. Gapura Kasunanan ukuran besar bisa dilihat di Grogol Selatan, Jajar Barat, dan Juruk Timur. Sedangkan Gapura Kasunanan ukuran kecil bisa dilihat daerah RS Kandang Sapi Utara, Jalan Raya Baki di Solo Baru Selatan, Makam Hali Barat, dan Mojo atau Silir. Gapura Kasunanan besar juga memiliki prasasti waktu pendirian gapura. Inilah perbatasan kota Surakarta. Utara, Kabupaten Karanganyar; timur, Kabupaten Karanganyar; selatan, Kabupaten Sukoharjo; dan barat, Colomadu, Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Tata kota. Penataan perkotaan Surakarta mengacu pada rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota. Kini kota Surakarta mulai banyak berbenah dalam tata ruang kota. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemerataan infrastruktur dan fasilitas umum di seluruh kelurahan. Tata ruang kota Surakarta diawali dengan pindahnya Keraton Kartasura menuju Desa Sala yang kelak menjadi kota Surakarta. Pangeran Mangkubumi mendesain tata ruang kota dengan konsep catur gatra tunggal seperti dilakukan oleh leluhurnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Keraton dibangun berdampingan dengan alun-alun kota. Masjid Pasaran Cepuri atau benteng pertahanan. Alun-alun pengapit keraton di bagian utara dan selatan. Tepat di barat alun-alun utara berdiri Masjid Ageng. Keberadaan pasar terdapat di sisi timur keraton yang bernama Pasar Gede Arjonagoro. Sedangkan benteng Cepuri keraton masih berdiri kokoh di dalam komplek keraton hingga saat ini. Memasuki abad ke-20, Surakarta mulai mendapat pengaruh Belanda dalam tata ruang. Belanda membangun benteng di selatan pasar serta penjara di sisi barat laut keraton. Belanda juga membangun gereja, kantor telegraf yang menjadi kantor pos pusat Surakarta, dan bank kini menjadi kantor Bank Indonesia. Tepat di sisi utara bangunan ini terdapat Tugu Pemandengan yang menjadi titik 0 km kota. Kota satelit Surakarta, kota satelitnya Kartasura, Solo Baru, Palur, Colomadu, Baki, Ngemplak adalah kawasan yang saling berintegrasi satu sama lain. Kawasan Solo Raya ini unik karena dengan luas kota Surakarta sendiri yang hanya 44 km persegi dan dikelilingi kota-kota penyangganya yang masing-masing luasnya kurang lebih setengah dari luas kota Surakarta dan berbatasan langsung membentuk satu kesatuan kawasan kota besar yang terpusat. Solo Baru atau Soba merupakan kawasan yang dimekarkan dari kota Solo. Solo Baru selain sebagai salah satu kota satelit dari kota Surakarta, juga merupakan kawasan pemukiman bagi para pekerja atau pelaku kegiatan ekonomi. Di kawasan kota Surakarta, di Solo Baru banyak terdapat perumahan sedang dan mewah. Maka dari itu, Solo Baru juga merupakan kawasan pemukiman elit. Di Solo Baru juga terdapat pasar swalayan, Carrefour, Pandawa Waterboom yang merupakan waterboom terbesar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terdapat di kawasan ini, meskipun termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, tapi secara ekonomi dan politis, Solo Baru lebih dekat ke kota Surakarta karena letak wilayah kotanya yang langsung berbatasan dengan kota Surakarta. Bahkan pernah ada wacana tentang penggabungan wilayah-wilayah kota satelit di sekitar Surakarta termasuk Solo Baru untuk dimasukkan ke dalam wilayahnya.
Luas wilayah Kota Surakarta beserta wilayah-wilayah kota penyangganya saat ini sekitar 150 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa. Pemerintahan Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Surakarta diperintah oleh Sunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran. Semasa dikuasai oleh Belanda, Surakarta dikenal sebagai sebuah Fonsteinat atau wilayah kerajaan penguasaan Kasunanan Surakarta. Saat ini adalah Sunan Pakubuwana 13 dan penguasa Praja Mangkunegaran saat ini adalah Adipati Mangkunegaran 10. Kedua penguasa monarki seremonial ini tidak memiliki kekuasaan politik di Surakarta. Dengan berbagai pertimbangan, faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi pemerintahan kota Surakarta modern. Kecamatan Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan dari 54 kelurahan dengan kode pos 57110 hingga 57157 per tahun 2010. Jumlah penduduk di 5 kecamatan Surakarta adalah 500.642 dan terdiri atas 243.363 pria dan 257.279 wanita. Seks rasio 94,59 dengan tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 jiwa per kilometer, yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah. Kepadatan Jawa Tengah hanya 992 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan sebesar 562.269 jiwa dan luas wilayah 46,01 km persegi dengan kepadatan 12.220 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan paling barat adalah Karangasem, Laweyan, paling utara Kadipiro, Banjarsari, paling timur Jebres, paling selatan Joyotakan, Serengan. Kota Surakarta dan kabupaten di sekelilingnya seperti Karanganyar, Sragen, Wonosari, Sukoharjo, Klaten, Boyolali secara kolektif masih sering disebut sebagai Karesidenan Surakarta. Wali Kota Surakarta sejak 26 Februari 2021 dijabat oleh Gibran Rakabuming dengan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa. Sebelumnya jabatan ini dijabat oleh FX Hadi Rudiatmo yang telah menjabat selama 2 periode. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang bisa disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk biaya pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara umum, APBD terbagi dalam 3 akun besar, yaitu akun pendapatan, akun belanja, dan akun pembiayaan. Akun pendapatan dalam APBD berisi sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana penimbangan dapur dan lain pendapatan daerah yang sah. Belanja adalah seluruh belanja pemerintahan daerah yang dialokasikan untuk 1 tahun anggaran. Pembiayaan adalah juga pembiayaan yang dikelola pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan dan 54 kelurahan dengan kode pos 57110 hingga 57157 per tahun 2010. Kelurahan paling barat adalah Karangasem, Laweyan, paling utara Kadipiro, Banjarsari, paling timur Jebres, paling selatan Joyotakan, Serengan. Kota Surakarta di kabupaten sekelilingnya seperti Karanganyar, Sragen, Wonosari, Sukoharjo, Klaten, Boyolali secara kolektif masih sering disebut Karesidenan Surakarta. Julukan dan semboyan. Surakarta memiliki semboyan berseri. Berseri sendiri adalah akronim dari bersih, sehat, rapi, dan indah. Sebagai slogan pemerintahan keindahan kota untuk kepentingan pemasyarakat pariwisata, Surakarta mengambil slogan pariwisata Solo, the spirit of Java, atau artinya jiwanya Jawa, sebagai upaya pencitraan kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa.
Slogan Solo The Speed of Java diperoleh dari hasil pasembara yang diadakan oleh pemerintah Kota Surakarta pada 4 Oktober sampai 14 November 2005 yang dimenangkan oleh Dwi Endang Stionirini, warga Giri Roto, Ngemplak, Boyolali. Logonya dikerjakan oleh perusahaan periklanan pemenang phishing atau tender yaitu Fresh Blue Indonesia Surakarta dan didampingi oleh tim konsultan desain Timaksi Jakarta di bawah pengawasan GTZ dalam rangkaian program Regional Economy Development RED atau GTZ RED. Rancang logo berlangsung di sekitar 6 bulan di Surakarta. Selama masa itu diselenggarakan sesi konsultasi dengan Badan Koordinasi Antar Daerah atau BKAD dan tokoh masyarakat, yang puncak sosialisasinya digelar di Barum Hotel Quality di Sunan Hotel saat ini.